Selamat pagi rekan-rekan teruna yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Ya, yang pasti baik-baik aja. Ya rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, amin. Ya, rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-6 hingga yang ke-9, yang menyatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita membaca dari 2 Tesalonika 2 ayat yang 6 hingga yang ke-9. Waspada akan pendurhaka. Ada yang tahu ceritanya tentang nabi-nabi palsu yang di zaman-zaman yang sekarang atau di zaman-zaman yang kurang lebih 3-2 tahun yang lalu? Ada masyarakat di negara kita, di Indonesia, sempat dibuat heboh. Tentang siapa? Tentang kasus Lia Eden. Ya, rekan-rekan. Lia Eden ini menganggap dirinya adalah utusan Tuhan. Menganggap dirinya utusan Tuhan. Salah satu media menceritakan bahwa ada Lia Eden mendapatkan ilham. Ilhamnya itu pada saat dia duduk manis, duduk santai sama keluarganya. Jadi mungkin Lia Eden ini membayangkan sesuatu, ada yang dibayangkan oleh Lia Eden ini, ada titik sinar yang menyitari kepalanya. Sehingga dia menganggap bahwa itu ilham dari Tuhan. Mungkin Tuhan mengutus dia. Itu anggapannya si beliau. Ya rekan-rekan. Sejak itu ia meyakini bahwa ia atau bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan. Ini rekan-rekan. Sebagaimana Tuhan menyatakan di kitab-kitab. Nah, dengan lambat laun dia melakukan atau membuat sebuah perkumpulan. Ya, dia mampu menarik orang-orang atas apa yang disampaikan, apa yang diajarkannya oleh Lia Eden. Saking menariknya, sehingga banyak pengikut yang mengikuti ajaran Lia Eden. Sekitar berapa tahun yang belakangan ini, semenjak pada saat beliau itu melakukan pengajaran, lambat laun akhirnya tertangkap oleh kepolisian dikarenakan menodai agama dan menyebarkan kebencian. Sama, kisah tersebut sama seperti pada kejadian di Tesalonika. Paulus menyatakan bahwa ada pendurhaka. Pendurhaka ini yang dimaksud adalah orang-orang yang menyampaikan ajaran sesat yang menyangkali Tuhan Yesus. Seperti kisah yang sebelumnya kami sampaikan. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa akan ada pendurhaka-pendurhaka yang menyampaikan atau mengajarkan hal-hal yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita sempat baca di ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya rekan-rekan. Dan
akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Yang terjadi di Tesalonika, ada seorang pendurhaka yang mampu menggoyahkan iman di jemaat Tesalonika, sehingga terjadinya pergeseran penyembahan berhala. Nah, mungkin ya karena ada ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk ke dalam jemaat Tesalonika. Nah, di sini Paulus mengingatkan sekali lagi jemaat di Tesalonika untuk apa? Untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan. Mereka harus berhati-hati. Agar apa? Agar tidak pengaruh. Paulus juga memberikan kepastian bahwa mereka tidak perlu khawatir akan kedatangan pendurhaka itu. Ya, kan? Jadi Paulus menyampaikan, tidak hanya mengingatkan, bahkan juga memastikan terhadap jemaat Tesalonika untuk tidak takut, untuk tidak ragu, bahwa Paulus memberikan kepastian akan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan kedatangan pendurhaka. Tuhan Yesus akan langsung membunuh pendurhaka itu dengan nafas mulutnya begitu ia menyatakan diri. Seperti di ayat yang ke-8 tadi kita bacakan sama-sama. Nah, sobat teruna, di zaman yang sekarang ini kita harus tetap berwaspada atas apa? Ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyangkal Tuhan. Kita harus tetap teguh akan iman kita. Peringatan yang Paulus sampaikan itu kepada jemaat Tesalonika bukan berarti hanya untuk jemaat Tesalonika saja, tapi mengingatkan kita untuk tetap berwaspada akan ajaran-ajaran sesat yang terjadi di sekitar kita. Kita tetap teguh atas iman kita, kita tetap teguh akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, supaya ajaran-ajaran itu kita bisa lalui, kita bisa tolak dalam nama Tuhan Yesus akan kegiatan-kegiatan yang tidak baik dan menyangkal Tuhan Yesus. Maka jangan sampai membuat iman kita goyah sekali lagi rekan-rekan. Gimana caranya supaya iman kita tidak goyah? Giatlah beribadah, giatlah berdoa, giatlah membaca Alkitab. Beribadah hari Minggu, beribadah IHMPT terkhusus untuk teruna. Ya rekan-rekan, untuk rekan-rekan teruna terkhusus di hari Minggu ada ibadah IHMPT. Ibadahlah, itu akan mempertebal iman kita. Ya rekan-rekan. IHMP, wadah anugerah Tuhan untuk mengenal dan memahami ajaran yang benar tentang Kristus. Dengan demikian bergiatlah selalu untuk apa? Hadir dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Amin. Ya rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat melewati hari ke depan kami, aktivitas kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, mampukan kami untuk tetap giat beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dari apapun yang kami akan lakukan Tuhan Yesus. Kami percaya, tubuh kami, iman kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.